Jangan sampai melenceng. Tadi bagus sekali tuh 3 pertanyaan tadi. Tuh 3 pertanyaan tadi antara lain lebih bang. Kenapa kok mesti ada Bapa, Anak, Roh? Kenapa yang begitu? Cukup ke Yesus jo, atau Bapa jo, atau Roh? Padahal sebenarnya harus dijelaskan ya. Contoh begini. Penatua Steffi. Di kalangan pelayanan gereja dia dikenal sebagai Kak Penatua. Di rumah dikenal sebagai apa? Suami atau papa. Ya. Kemudian di kantor sebagai apa? Abdi, ya. Artinya pekerja. Ada berapa Kak Steffi? Begitu lagi. Kalau Allah datang ke dunia, ya, jadi ada Allah transenden sebagai Bapa, tidak kelihatan, ya, tetapi melihat, tidak kedengaran dia bicara, tetapi maha mendengar, maha mengetahui. Kemudian Allah datang jadi Allah Immanuel. Immanuel artinya, waduh, kenapa dia disebut anak? Karena dia datang dalam rupa manusia. Tidak datang rupa burung elang atau apa, manusia. Kemudian Yesus bilang, setelah saya kasih contoh, Yesus terangkat naik ke sorga, tetapi dia bilang, aku akan datang kembali dalam roh. Maka Tuhan datang dengan roh. Sebab kalau Tuhan tidak datang dengan roh, bagaimana dalam waktu yang sama ini? Di sini orang sementara seminar, sebentar jam 1 Kak mau kasih seminar pemuda di Kakas. Kon Tuhan mau hadir bagaimana? Di Australia ada seminar, di Amerika, di Afrika, Eropa. Oh Tuhan, paling Tuhan Yesus bilang ini flau kita. Karena dia datang dalam bentuk roh, maka berapa jumlah manusia di dunia ini, biarpun ada 1 triliun dalam roh, dia punya kemampuan, ada akses dalam hidup setiap kita. Amin. Beri dulu kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita perhatikan doktrin Tritunggal dalam kontras dengan 2 pandangan lain yang pernah muncul di dalam sejarah. Sabellianisme muncul pada abad ketiga, Arianisme puncaknya pada abad keempat, yang melahirkan atau yang memicu Konsili Nisea dilakukan. Sabellianisme adalah pandangan bahwa Tuhan itu, Allah itu pribadinya satu. Allah yang satu pribadi itu memanifestasikan dirinya dalam 3 fungsi atau 3 peran yang berbeda. Jadi dalam perjanjian lama, peran yang menonjol adalah peran sebagai Bapa. Kemudian dalam perjanjian baru, peran yang menonjol adalah peran sebagai anak. Dan pada masa gereja, mulai dari era perjanjian baru sampai dengan sekarang, peran Allah itu disebut Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bukan 3 pribadi yang berbeda, tapi 1 pribadi yang memanifestasikan dirinya dalam 3 fungsi atau 3 peran yang berbeda. Nah, berbeda dengan Sabellianisme, Arianisme percaya bahwa Bapa dan Anak adalah 2 pribadi yang berbeda. Bukan hanya 2 pribadi yang berbeda, tapi esensi, hakikat, kealahan dari Bapa lebih tinggi dari esensi, hakikat, kealahan dari Anak. Jadi dalam pengertian tertentu, Anak bisa disebut sebagai Allah atau Tuhan, tapi esensi kealahan, esensi ketuhanannya tidak sama, tidak sejajar, tidak sederajat dengan esensi kealahan Bapa. Nah, saya kira posisi doktrinal dari Dr. Erastus Sabdono ada di dalam area ini. Sebab melalui ajaran-ajarannya yang sudah ditanggapi, beliau percaya bahwa ada hierarki antara Bapa dan Anak. Jadi natur esensi keilahian Bapa lebih tinggi dari natur esensi keilahian Anak. Nah, ini adalah ajaran Arianisme. Arianisme tidak percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi.
Arianisme percaya Roh Kudus itu hanya semacam kuasa atau kekuatan. Jadi hanya ada dua pribadi ilahi, Bapa dan Anak. Tetapi keilahian Anak, ketuhanan Anak lebih rendah derajatnya dari keilahian Bapa. Jadi kealahan Bapa ada dalam hierarki dengan kealahan Anak. Nah, ajaran ini kemudian muncul di dalam ajaran para saksi Yehova yang percaya bahwa Yesus itu suatu Allah, artinya dalam derajat tertentu Allah, tetapi bukan Allah dalam hakikat yang sama dengan hakikat Bapa. Sedangkan Sabellianisme untuk tampilan masa kininya muncul di dalam ajaran Oneness Pentecostalism, atau yang disebut juga dengan sebutan Jesus Only. Nah, biasanya Oneness Pentecostalism atau Jesus Only ini mereka menggunakan rumusan-rumusan Trinitarian tetapi dengan penekanan Sabellianisme. Mereka sering menggunakan rumusan dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Biasanya mereka menggunakan rumusan ini di dalam baptisan. Jadi bentuk atau tampilan masa kini dari dua ajaran ini masih bisa kita lihat sekarang. Sabellianisme muncul dalam Oneness Pentecostalism atau Jesus Only. Arianisme muncul dalam ajaran saksi-saksi Yehova yang juga muncul di dalam ajaran Dr. Erastus Sardono. Nah, bagaimana dengan doktrin Tritunggal? Doktrin Tritunggal itu kontras dengan Sabellianisme yang percaya hanya ada satu pribadi. Doktrin Tritunggal mengajarkan Bapa, Anak, Roh Kudus adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Pribadi-pribadi yang berbeda. Kontras dengan Arianisme, doktrin Tritunggal mengajarkan Bapa, Anak, Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda. Arianisme percaya Roh Kudus bukan pribadi. Doktrin Tritunggal percaya ketiganya adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Kontras juga dengan Arianisme yang percaya keilahian Bapa lebih tinggi dari keilahian Anak. Doktrin Tritunggal percaya Bapa, Anak, Roh Kudus meskipun pribadi-pribadi yang berbeda, namun memiliki hakikat yang satu, hakikat yang sama, hakikat yang setara. Jadi Bapa tidak lebih tinggi dari Anak dalam hal hakikat, Anak tidak lebih tinggi dari Roh Kudus dalam hal hakikat, Bapa tidak lebih tinggi dari Roh Kudus dalam hal hakikat, karena ketiganya meskipun adalah pribadi-pribadi yang berbeda, namun memiliki esensi, hakikat, substansi yang sama. Nah, itu adalah penjelasan paling ringkas mengenai doktrin Tritunggal. Shalom bagi saudara sekalian. Di sini saya tambahkan sedikit bahwa ketiga pribadi saling hadir dan memenuhi satu dengan yang lainnya secara penuh, mutlak, dan sempurna. Hal ini terjadi oleh karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sehakikat. Jika demikian, maka Tritunggal sesungguhnya hanya memiliki satu pikiran, satu emosi, satu kehendak, satu aspek moral, dan satu kesadaran. Tetapi satu pikiran Tritunggal misalnya eksis dengan dua macam cara. Yang pertama, eksis secara unik pada masing-masing pribadi, dan dalam pengertian ini kita dapat katakan bahwa pikiran Bapa adalah bukan pikiran Anak dan bukan pikiran Roh Kudus, demikian juga sebaliknya. Yang kedua, pikiran Tritunggal yang satu tadi eksis secara umum dalam diri Tritunggal. Hal yang sama juga dapat diterapkan dalam pengertian kita akan emosi, kehendak, aspek moral, dan kesadaran Tritunggal. Sekian.